ithom, yaitu kasih syahwat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa Waman koma Lailatul Qadri imanan wahtisaban. bulan di mana pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup rapat, dan setan-setan dibelenggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah atas nikmat kesehatan dan juga kesempatannya sehingga kita bisa merasakan kembali Ramadan di tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sahabat siar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit tentang suatu nikmat yang luar biasa hebatnya, yang seringkali kita anggap sepele, namun manfaatnya sangat amat besar bagi kehidupan kita sehari-hari. Nikmat ini adalah waktu. Bisa kita renungkan kembali, apabila harta yang hilang, maka masih bisa kita cari. Apabila benda yang hilang, maka masih bisa kita perbaiki atau masih bahkan bisa kita beli. Tetapi apabila waktu yang hilang, maka niscaya waktu tidak akan bisa kembali lagi. Seperti yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Asr ayat 1-2 yang berbunyi, Wal as innal insana lafi khusr, yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia akan benar-benar ada dalam kerugian. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya manusia akan benar-benar ada dalam kerugian karena kenapa? Karena kita sebagai manusia seringkali menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan khususnya. Seringkali kita menghabiskan waktu di bulan Ramadan dengan beberapa hal yang tidak terlalu bermanfaat di dunia. Seperti scroll TikTok terlalu lama atau bahkan meninggalkan ibadah dan lebih mementingkan urusan duniawi. Padahal setiap detik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita merupakan suatu karunia yang amat sangat besar. Karena kita belum tahu apakah kita masih bisa berjumpa di Ramadan depan atau bahkan tidak. Di antara semua waktu yang Allah berikan, ada satu waktu yang di siang dan malamnya terdapat ampunan. Yang di siang dan malamnya terdapat banyak sekali pahala yang dilipat gandakan. Waktu itu adalah bulan Ramadan yang dinantikan oleh umat muslim di dunia. Ramadan bukan hanya membawa rasa lapar dan juga dahaga, tetapi Ramadan juga membawa banyak sekali kesempatan bagi seluruh umat muslim di dunia yang ingin memperbaiki diri melalui bulan yang sangat suci ini. Seperti yang telah Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti pada kaum terdahulu, agar kamu sekalian bertakwa. Seperti yang kita ketahui, dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Ramadan bukan hanya kesempatan emas bagi semua umat muslim ada di dunia, tapi Ramadan merupakan kesempatan bagi orang-orang yang ingin memperbaiki diri di bulan Ramadan ini. Seperti yang kita pahami, syukur bukan hanya sebatas kata Alhamdulillah, tetapi syukur adalah bagaimana kita menghargai waktu di bulan Ramadan dengan baik, dengan senantiasa melakukan kebaikan di bulan Ramadan dan juga selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seluruh umat manusia agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita pahami lebih dalam setiap waktu yang berputar, maka jangan kita tunda berbuat baik di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala membuktikan cintanya kepada kita dengan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang melakukan kebajikan. Jadi bagaimana kita sebagai umat muslim agar senantiasa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan baik dan agar selalu memiliki rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang pertama, dengan cara selalu memperbaiki diri di bulan Ramadan. Yang kedua, senantiasa menghabiskan waktu dengan hal-hal positif seperti melakukan ibadah dengan khusyuk, berpuasa dengan sungguh-sungguh, senantiasa menjaga lisan, dan senantiasa melakukan hal-hal positif lainnya. Untuk memulai kegiatan positif ini, kita tidak perlu memulai dengan hal-hal yang berat, cukup dengan hal-hal yang mudah, tetapi kita bisa konsisten, maka itu akan lebih baik daripada kita mengerjakan yang terlalu berat tapi kita tidak bisa konsisten di kedepannya. Sahabat syiar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita memanfaatkan waktu di Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin, maka niscaya kita akan menjadi orang yang beruntung. Maka dengan ini, mari kita maksimalkan waktu yang kita miliki di bulan Ramadan ini dengan senantiasa melakukan hal-hal kebaikan dan juga senantiasa memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Akhiru kalam, nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.